Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wan nutqa bis shawab wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wanshur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillah Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati arwahi abahi wa ummatihi wa zurriyyati wa ali kullin wa ashabi kullin wa ila hadrati muallifi hadzal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala wa adalaina min barakatihi wa karamatihi. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Husnul a'mal nataiju husnil ahwal wa husnul ahwal minat tahaqquqi fi maqamatil inzal. Berarti insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan lagi kajian kita membaca kitab Hikam. Ini kalau dihitung udah hikmah yang ke-46. 46 yang mudah-mudahan selalu diistiqomahkan dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan untuk memahaminya, kemudahan untuk mempelajarinya, pun kemudahan untuk kita bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala mu'allifu hadzal kitab husnul a'mal nataiju husnil ahwal. Husnul a'mal, baiknya amal-amal, nataiju husnil ahwal adalah buah dari baiknya ahwal atau keadaan hati. Wa husnul ahwal, sedangkan baiknya keadaan hati atau ahwal, minat tahaqquqi, sababiahnya adalah tahakkuk, kukuh menyatakan, fi maqamatil inzal, di dalam menempati makom-makom agama atau syariat. Jadi kalau kita ulang lagi secara harfiah, husnul a'mal, amal terbaik, berasal atau buah dari ahwal yang baik atau keadaan hati yang baik. Sedangkan keadaan hati yang baik adalah buah dari kita kokoh menempati satu makom di dalam agama. Nah, jadi semuanya nanti berurutan, Pak. Dari satu makom kemudian melahirkan ahwal, kemudian melahirkan amal. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, insya Allah semuanya jadi baik. Apa itu amal baik? Nah, kemarin kan kita sudah pahami apa ya, bahwa amal baik itu adalah amal yang walaupun sedikit tetapi muncul dari hati yang zuhud. Nah, kemarin kan maqalla amalun baroza min zahidin. Enggaklah disebut sedikit kalau amal itu munculnya dari orang zuhud. Tapi walaupun amalnya itu secara kuantitas banyak, tetapi kalau munculnya dari orang yang masih cinta dunia, maka hitungannya tetap sedikit. Kenapa bisa seperti itu? Kemarin kita sudah jelaskan, kalau orang zuhud itu dapat meminimalisir, bahkan bisa menafikan, menghilangkan niat-niat untuk selain Allah. Artinya dalam beribadah dia sudah tidak lagi untuk karena dunia, atau untuk karena kesenangannya, atau untuk kebahagiaan akhiratnya, udah semuanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun orang-orang yang masih cinta dunia kan terkadang masih digade ya Pak ya. Salatnya untuk dunia, terkadang masih digade salatnya untuk kerjaannya, terkadang masih digade lah dengan urusan-urusan yang lain, sehingga hal itu bisa menafikan
dikabulnya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi husnul amal atau amal terbaik itu bukan jenisnya ya Pak ya. Jadi kalau Bapak dihitung itu ya secara syariat ya tetap ya Pak ya. Abdulul ibadatil badaniyah as-shalah. Itu kan kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasyifatus Sajah. Beliau menyebutkan ibadah badan yang zahir yang paling afdol enggak ada lagi kecuali salat. Bahkan kan pasunatan yang paling afdol yaitu pasunatan salat. Karena mengikuti kepada ibadah yang paling afdol. Nah, sehingga kalau di ranah tasawuf bukan seperti itu hitungannya. Artinya kalau di ranah tasawuf adalah amal apa yang paling baik adalah amal yang diterima oleh Allah. Nah, walaupun sedikit. Jadi amal itu baik kalau diterima. Makanya kan kata Sayyidina Ali, kalau kamu mau beramal maka perhatikan itu gimana cara amal bisa diterima. Bukan fokus perhatian kita itu bagaimana cara bisa memperbanyak amal. Makanya kata Sayyidina Ali itu kan kunu liqabulil amali asyadda minkum ihtimaman lil amal. Jadilah engkau memperbanyak prioritasmu atau perhatianmu terhadap qabul amal, diterimanya amal daripada berbuat amal itu sendiri. Nah, sehingga ya mudah-mudahan nih kita semuanya sing diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu nanti baiknya amal ini salah satu punya syarat tidak? Ya ada. Mana syaratnya? Satu, bi khuluwiha amma ya'uquha. Harus disepikan, dikosongkan dari yang bisa menghalangi anil qabuli, dari diterima. Artinya hal-hal yang bisa menghalangi diterima oleh Allah ya kita hilangkan. Apa itu yang bisa menghalangi diterima oleh Allah? Satu, minariyai, amal karena riya. Wa ghairihi, atau selain riya seperti mudahanah. Apa itu mudahanah? Popolesan. Popolesan itu tampil baik ketika dilihat oleh orang lain agar terlihat kesalehannya. Itu kan secara hakikat semua diterima oleh Allah. Apalagi ya kalau yang riya. Riya itu memperuntukkan amal bukan kepada Allah atau kepada Allah dan untuk selain Allah. Makanya kan disebutnya teh syirik asgor akbar, Pak. Asgor ya Pak ya. Karena kan saking enggak kerasanya. Karena kita memperuntukkan ibadah tuh harusnya hanya karena Allah dan hanya untuk Allah. Ada sedikit mengkol sedikitnya hati nanti. Ya ajang Allah nah, ya ajang makhluk nah. Nah, makanya terkadang susah untuk melakukan ibadah yang ikhlas. Tetapi ya tetap banyak. Ikhlas itu bisa dilatih dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ikhlas. Pernah kita terangkan ya banyak tingkatan yang mukhlisin, kemudian tingkatan yang mukhlasin. Kan beda ya Pak ya. Kalau mukhlisin itu ya terkadang masih berharap dengan amalnya. Walaupun memang ketika beramal dia sudah tidak lagi memperuntukkan amalnya kepada selain Allah, tetapi amalnya ini dia harapkan ada keuntungan dunia ataupun akhirat. Nah, ini mukhlisin. Atau tidak keuntungan dunia tapi keuntungan akhirat lah. Minimal jauh dari neraka masuk ke surga. Tapi kalau sudah mukhlasin orangnya, itu sudah tidak ada lagi kepentingan pribadi di dalam ibadahnya. Semuanya hanya untuk Allah dan karena Allah. Ya tapi ya mudah-mudahan lah, walaupun kita mukhlisin sing diistiqomahkan ke Allah Subhanahu wa taala, nanti lambat laun meningkat ibadah kita menjadi ibadah yang mukhlasin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu yang pertama Pak. Jadi harus sepi, harus kosong dari hal-hal yang menafikan diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dan ini pun sama juga sulitnya Pak. Selain harus kosong dari hal yang bisa menafikan diterimanya amal, dia juga wahudurul qalbi ma'allah. Ketika beribadah harus hadir hatinya bersama Allah. Makanya saya pernah baca kitab Pak, namanya itu kitab Bahjatul Wasail. Kitab Bahjatul Wasail itu karangan Syekh Nawawi Al-Bantani juga. Walaupun pada matannya itu karangan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ada menarik ketika Syekh Nawawi menjelaskan gimana caranya hudur ma Allah, hadir hati ketika sholat bersama Allah. Cukup kita ketika kita sholat itu membayangkan bahwa kita itu berada di depan satu zat, baina yadaihi zati, di antara satu zat yang bisa mengetahui apa yang ada di zahir dan di hati kita. Jadi Bapak ketika mau sholat, Bapak
tinggal hadirkan dalam hati, Bapak lagi berada di depan satu zat. Tapi zatnya jangan dibayangkan cahaya, kemudian ada kursi, kemudian duduk dan lain-lain. Nah, itu nanti jadi tasabuh jadinya lagi. Nah, kita berada di depan satu zat, yang mana zat ini bisa mengetahui yang zahir pun yang batin. Nah, itu salah satu cara atau metode ketika kita beribadah hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun nanti tingkatan yang selanjutnya kan seakan-akan diawasi, seakan-akan dilihat oleh Allah, atau bahkan ya seakan-akan Bapak bisa melihat Allah. Nah, itu luar biasa. Walaupun nanti mau melihat afalnya atau melihat sifatnya atau bahkan bisa melihat zatnya. Tapi yang untuk permulaan hadirnya hati ketika melaksanakan ibadah itu, kita merasa ngirong lah muncul bahasa Sunda nama. Ngirong tuh ya menghadirkan sesuatu, menciptakan dalam hati kita bahwa kita tuh berada di depan satu zat yang bisa ya'lamu sirra wa akhfa, mengetahui hal yang tersembunyi, bahkan wa akhfa, yang lebih samar lagi daripada satu rahasia. Jadi hal yang bisa di dalam hati Bapak itu kekertak ini setan bisa tahu nggak Pak? Yang ada di dalam hati ini nih. Bisa nggak Pak? Nggak tahu. Bahkan ada yang wa akhfa, yang lebih samar lagi. Yang lebih samar lagi itu contohnya seperti apa? Ketika kita mungkin ya banyak kekeretak nih di dalam hati kan, mungkin kita sering kekeretak gitu ya Pak. Terlintas satu ucapan di dalam hati yang mungkin kita nggak sadar ini tuh khotir tuh datangnya dari malaikat atau dari setan atau dari hawa nafsu atau dari mana? Kan kadang-kadang ada nih Pak, yang ketika kita mau ngaji kan sering perang dulu, ketika mau ibadah kan sering perang dulu dan lain-lainnya. Nah, artinya semua yang berjalan di dalam hatinya seorang hamba, yang bahkan pun tanpa malaikat pun tidak tahu, setan pun tidak tahu, ya Allah Subhanahu wa taala tahu. Bayangkan ketika kita hendak sholat kemudian mengucapkan Allahu Akbar, Allah tahu isi hati kita, ucapannya lah Allahu Akbar tapi hatinya tidak Allahu Akbar. Nah, kan jadi waduh berabe pisan banyak. Nah, makanya capek nggak Pak kira-kira sholat kayak gitu Pak? Capek nggak Pak? Capek luar biasa Pak. Nah, kalau tadi amal sholat bisa baik, hasil dari mana? Dari keadaan hati yang baik. Hati yang kayak gimana? Hati yang hudur bersama Allah, hadir bersama Allah, khusyuk ketika melaksanakan sholat. Tapi capek nggak seperti itu teh? Capek. Harus tahan menahan sabarnya, harus sabar menahan capeknya, harus sabar menahan pahitnya. Ketika sudah sabar, ketika sudah kerasa pahitnya dan itu sudah langgeng dia lakukan, maka keadaan hati yang seperti itu disebutnya hal. Nah, itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi apa ya? Ketika sholat dilakukan, setelah sholat itu dilakukan, katakanlah sholat itu diterima oleh Allah. Nah, kenapa sholat ini diterima oleh Allah? Karena sinkron antara gerakan dohir sama pergerakan batin. Apa pergerakan batinnya? Tangannya mengangkat, ucapannya, lisannya Allahu Akbar, ternyata hatinya hadir bersama Allah, khusyuk ketika melaksanakan sholatnya. Susah kan banyak? Payah. Ketika itu sudah mulazamah dia rasakan, istiqomah dia lakukan. Nah, keadaan hati yang seperti itu yang sudah kontinu dan istiqomah itu disebutlah hal Pak. Keadaan hati yang sudah istiqomah, tapi perih Pak. Tapi pedih. Tapi tenang saja. Kata Allah, ana ingdal munkasirati qulubuhum li ajli. Nah, ini ada hadis kursinya. Ana, aku kata Allah, ingdal munkasiroh akan selalu bersama orang-orang yang hatinya terluka li ajli karenaku kata Allah. Nah, kenapa terluka? Syukur capek tidak? Capek. Sabar ya apalagi, sabar ibadah, sabar menghindari maksiat, sabar ketika menghadapi musibah, itu capek tidak Pak? Capek. Pedih tidak Pak? Pedih. Nah, tapi Allah sudah jamin kalau ada orang yang hatinya terluka karenaku, karena perintahku, karena menghindari apa yang aku larang, maka aku akan menemaninya. Maksudnya menemani itu selalu akan memberikan pertolongan, mencurahkan rahmatnya kepada orang yang seperti itu. Sudah jadi hal,
Nah, kemudian lambat laun di dalam hati kita, Pak, hal yang terasa pahit tadi, hal terasa yang tidak enak tadi, hal yang terasa capek tadi, karena khusyuk dan hudur ketika sholat itu capeknya luar biasa. Lambat laun setelah istiqomah menjadi hal, kerasa manisnya ku Bapak teh. Geninganan ibadah teh ngeunaheun kieu nya. Yang tadinya pahit sekarang sudah menjadi manis. Nah, kalau sudah menjadi manis namanya makom. Bisa dipahami Pak. Sekali lagi banyak. Zuhud lah gampangnya gini, zuhud. Ini kita ambil contohnya dari kitab Iqadul Himam. Nah, bagaimana contohnya orang-orang yang zuhud, makom zuhud. Makom zuhud itu contoh. Yakunu awalan amaluhu mujahadatan bitarkid dunia. Dia harus bersusah payah meninggalkan dunia. Orang zuhud itu kan dunianya ditinggalkan. Wa asbabiha, bahkan bukan dunianya saja Pak, sebab-sebabnya pun ditinggalkan. Ini latihan saja dulu. Nah, kemudian setelah itu sumayakunu mukabadatan bisobri. Nah, dia merasa capek hatinya, Pak. Merasa susah hatinya. Kenapa? Karena harus sabar menahan derita, tidak ada harta di sisinya. Karena dia hindari dunianya. Pahit nggak Pak kira-kira Pak? Pahit ya Pak ya? Hindari dunia sejauh-jauhnya. Bahkan sebabnya pun ditinggalkan, sebab-sebab yang mendatangkan dunia ditinggalkan. Nah, ini kalau Bapak mau lihat ulama-ulama kita dulu, saking pingin dekatnya dengan Allah sampai kaki. Saya boleh nggak Ustaz nurutin kayak gitu? Ya, insya Allah lah. Kalau Bapak mau silahkan. Kalau enggak juga ya cari makom yang lain. Tapi kita kadang-kadang sok pulah pilih ya menghadapi satu makomnya. Coba banyak orang yang makom zuhud itu ninggalkan dunia tuh. Bukan hanya dunianya yang ditinggalkan, tetapi ya sebab-sebabnya pun ditinggalkan. Berarti kan nanti dia akan punten banyak fakir. Dia akan miskin. Gimana tah keadaan hati menerima kepakiran? Pedih, perih. Setelah itu langgeng dilakukan, bisa menahan perih itu, sehingga keadaan menahan perih ini sudah menjadi mulazamah dalam hatinya, sudah jadi istiqomah dalam hatinya, maka hal tadi menjadi hal. Tapi ketika tidak adanya harta di tangan, tidak adanya dunia di sisi kita, hal itu malah menjadi manis rasanya dalam hati. Nah, itu berubah menjadi makom. Bisa dipahami banyak. Nah, inilah yang dimaksud oleh Syekh Ibnu atau Ila As-Sakandari, seakan mau memperkuat dauhannya yang kemarin bahwa amal tidak akan dihitung sedikit kalau berasal dari orang yang zuhud. Amal tidak akan terhitung banyak kalau berasal dari orang yang cinta akan dunia. Kenapa? Karena ahwalnya belum terbentuk, makomnya pun belum lahir. Nah, kalaulah amal baik itu, kalau ada orang amalnya baik, sholatnya baik, wudunya baik, baca Qur'annya baik, baca Qur'an nepi ka seuri-seuri, bisa sambil tersenyum, bahkan baca Qur'an ada yang sambil menangis. Dari mana berasalnya kebaikan hal itu, kebaikan itu dari keadaan hatinya yang baik. Nah, keadaan hati ini munculnya dari mana? Muncul dari makomnya yang baik, dari makom yang ia tempati. Kalau makomnya ia tempati adalah zuhud, maka dia akan merasa manis ketika menghindari dunia. Kalau makomnya sudah khusyuk, makomnya sudah hudur ma Allah, maka kepenatan ketika melakukan ibadah itu udah terasa menjadi manis. Makanya kan Rasul pernah dawuh banyak yang mungkin punten gitu. Kita mah suka nggak kerasa gitu banyak. Kata Kanjeng Rasul, ada 3 hal yang kalau kalian terkumpul 3 hal ini akan merasa manisnya iman. Nah, saya mau nanya banyak, iman tuh manis nggak? Bener teh sareng Kanjeng Rasul teh. Kalau kalian terkumpul 3 hal ini di dalam diri kalian, maka ini sudah jadi pertanda bahwa bakal menemukan manisnya iman. Berarti kan murninya iman itu manis, man. Tapi kerasa masuk pahit wae. Kenapa kerasa pahit? Iman itu kan berarti kita harus mengamalkan apa yang ada di dalam diri kita. Iman banyak, karena kan kita iman kepada Allah, Allah merintahkan sesuatu berarti kita harus amalkan.
puasa pahit manis. Karena kadihnya langsung pahit. Apalagi contoh-contoh yang lain ya artinya kok nggak ada gitu Pak, kenikmatan dari satu ibadah yang kita lakukan tuh kok nggak ada di dalam diri kita. Nah, ternyata hal itu berasal dari kita yang memang tidak menempati satu makom. Yang mana kalau kita sudah menempati satu makom dalam syariat, dalam ilmu tasawuf salah satunya, maka insya Allah yang tadinya harusnya perih malah menjadi manis. Masa ada orang ibadah sampai ke bengkak kakinya tapi tetap senyum? Kan nggak mungkin banyak. Masa ada orang yang sholat tahajudnya itu dalam satu rakaat bacaannya dari Al-Baqarah sampai Al-Maidah? Berarti kan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah itu kan sampai 5 juz setengah, 6 juz setengah. Itu kan yang di belakangnya Sayyidina Ibnu Mas'ud, kalau bukan Rasulullah yang jadi imam itu tadi saya kabur. Ya model-model kita aja kan kayaknya banyak. Tapi kan kok enak Rasulullah. Rasul kan kalau beres dari mana-mana terasa pusing, terasa riet lah dengan banyaknya tugas ini itu. Maka kan Rasul yang dipanggil itu bilang, bila cepat-cepat azan. Saya itu pingin tenang, pingin senang. Berarti kan sholatnya Rasulullah itu malah menyenangkan, manis jadinya. Nah, makanya salah satu azab, mungkin azab lah ya Pak ya, azab yang ditimpakan kepada kita pada saat ini ialah dicabutnya kenikmatan ketika ibadah. Tapi kita nggak sadar, dicabutnya salbul lazatil munajah. Ketika munajat sudah dicabut kenikmatannya. Ketika ibadah sudah dicabut kelezatannya, sehingga ibadah itu malah menjadi penghalang, malah menjadi bahan apa ya Pak ya, jadi penghalang antara kegiatan prioritas kita. Padahal kan sholat itu bukan seperti itu pada fungsi awal. Nah, sehingga kenapa hal itu bisa hilang ya kata Kanjeng Rasul, satu, harus cinta aku melebihi cinta kamu terhadap dirimu sendiri, bahkan anak-anakmu, bahkan istrimu. Itu kan syarat pertama Pak, untuk mendapatkan kenikmatan atau manisnya iman. Nah, syarat pertama ini bisa dipenuhi dulu tidak? Aduh, ya luar biasa lah Pak. Tapi ya mudah-mudahan lah kita walaupun titis nanti keimanan yang nempel di dalam ini itu nyempil saking kecilnya, tapi mudah-mudahan lah walaupun yang kecil ini bisa membawa kita mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kan kita harus dituntut ibadah segitu banyak, yang menghalanginya pun banyak ya, dari mulai dunia, dari mulai makhluk, kemudian setan, kemudian hawa nafsu. Beberapa kali saya sebutkan bahwa hawa, syahwat, nafsu itu kan harus diberantas banyak. Nah, tapi kita udah paham ya Pak ya, bahwa syahwat itu adalah keinginan kita, keinginan yang sifatnya ini memang ditanamkan oleh Allah dalam hati. Yang kalau nggak ada syahwat ya kita meninggal, bahkan nggak akan punya keturunan. Jadi kategori syahwat itu kata Imam Raghibi itu ada dua, ada syahwatun mahmudatun, ada syahwatun mahmumatun. Ada syahwat terpuji, ada syahwat yang tercela. Artinya syahwat ini ada yang baik loh Pak. Tapi dalam mencapai keinginan itu kan terkadang kita itu bisa mencapainya dengan cara yang baik, bisa mencapai dengan cara yang buruk. Kalau mencapainya dengan cara yang baik, maka syahwat ditunggangi oleh akal, dinasehati oleh akal. Tapi kalau mencapai keinginan itu menggunakan cara yang yukhalifu syariah, selalu berlawanan dengan syariat, nah berarti syahwat kita sudah ditunggangi oleh hawa. Kalau terus ditunggangi oleh hawanya, berperang dalam mencapai keinginan itu, akal dan hawa, yang menang selalu hawa, maka hatinya disebut nafsu amaroh. Nafsu itu hati. Tapi kadang-kadang menang yang kanan, akal, kadang-kadang menang yang hawa, makalah disebut lawamah. Nah, kalau kebanyakannya
Dari 100% yang menang teh akal terus. Tapi ya kadang-kadang sok aya we mimpi kakenca nama. Kadang-kadang eta ge. Jadi dari persentase itu 80% menang akal, 20% ya menang hawa. Kenapa masih kena menang hawa? Ya karena memang kita nggak masuk ya banyak. Artinya pasti aja terseledatnya. Tapi golib-golibnya menang akal. Maka nafsu yang seperti itu disebutnya nafsul mutmainnah. Dari ketiga nafsu tadi, nafsu itu dari sifatnya, dari sifatnya ada sifat yang amaroh, yang selalu menang hawa, ada yang sifatnya lawamah, yang selalu ini 50-50, ada yang sifatnya mutmainnah, dan ini semuanya ada di dalam Al-Quran. Yang dipanggil oleh Allah yaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yang dipanggil baik itu cuma yang 3. Nah berarti ini kan harus berperangnya ekstra gitu. Nah, kadang-kadang kan ditanya mujahadatun nafsi, melawan hawa nafsu. Hawa itu apa? Nafsu itu apa? Syahwat itu apa? Kadang-kadang kan kita mau perangnya aja lawannya nggak tahu. Yang dilawan tuh yang mana ini teh? Memerangi hawa nafsu. Ya, nafsu itu apa? Hawa itu apa? Syahwat itu apa? Kadang-kadang kan kita sok tibalik, nyebutkan hawa disangka syahwat, nyebutkan syahwat disangka hawa. Jadi syahwat itu ada baiknya, tapi hawa itu pasti buruk karena ini diciptakan oleh Allah dalam hati kada sebagai bahan yang nguji kita, yang nyoba kita. Nah, maka kembali lagi banyak dari sekian banyak amal-amalan itu, yaitu banyak amal apapun yang kita lakukan itu baik dan buruknya tergantung hal tadi ya banyak. Dan hal itu tergantung dari satu makom yang ditempati oleh seseorang. Nah sampai sini bisa dipahami dulu atau tidak Pak? Bisa dipahami banyak. Nah, di pertemuan yang sebelumnya pun kita sudah membahas bahwa ajnasul a'mal bitanawwi waridatil ahwal. Itu sebenarnya penjelasannya sudah kita bahas di bab-bab yang sebelumnya, bahwa jenis-jenis amal itu banyak dan tidaknya tergantung ahwal kita ya Pak ya. Kadang-kadang ada ahwal orang tuh yang lagi khauf. Kan pernah kita ceritakan salah seorang ulama yang lagi wukuf di Arafah, yang harusnya di Arafah itu baca doa, tapi dah keadaan hatinya ia ingat akan dosa-dosanya yang lalu. Yaitu Imam Fudail bin Iyad, ingat dosa-dosanya yang lalu. Nah maka pada saat itu yang harusnya berdoa beliau malah nangis. Nah seperti itu banyak. Nah artinya tergantung ahwal seseorang lah ibadah. Nah inilah yang dimaksud oleh Kanjeng Rasul, di dalam satu diri manusia ada segumpal daging yang kalau baik maka baik juga amalnya, kalau buruk maka buruk juga amalnya. Suatu ketika Rasul lihat ada laki-laki Pak, laki-laki kemudian ketika sholat sok nyonyo janggot, dalam cara ayat nama nyonyo janggot terus garo-garo, padahal tak ada eta we pedah imamnya panjang teh jadi sepuguh ya. Namun deui ngorek-ngorek leta terus benar-benar baju. Maka kata Kanjeng Rasul, lau khosya'a qalbu hadzal rajul, kalau hatinya khusyuk la khosya'at jawarihuhu, maka anggota badannya pasti khusyuk. Ini berarti kan amal itu nanti tergantung keadaan yang ada di dalam hati kita. Nah sehingga ya mudah-mudahan lah Pak, Allah Subhanahu wa taala parin kepada kita semuanya taufik dan hidayahnya agar kita bisa mengamalkan apa yang ditujukan atau yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Mengapa ada pertanyaan dulu atau tidak Pak? Mengapa? Ada 3 pertanyaan Ustaz. Yang pertama dengan zuhud yang barusan kita jelaskan itu berbeda dengan yang minggu lalu. Minggu lalu kan mengosongkan hati meskipun di sekitar kita masih banyak harta. Ya. Kalau tadi yang kita sampaikan apakah itu suatu proses latihan atau bagaimana? Ya. Jadi fakir tadi. Ya. Yang kedua mengenai ilmu. Misalnya kita dalam sholat
sebagai ingin menjadi orang yang bersyukur. Di situ sepertinya ego masih ada. Apakah itu masih tergantung, masih tergolong ikhlas atau enggak? Saya ingin menjadi orang yang bersyukur, tapi sayanya masih ada di situ. Itu masih tergolong ikhlas, ikhlasin atau iya. Yang pertama banyak zuhud tadi kayak beda. Di pekan-pekan yang lalu kita sudah sampaikan bahwa zuhud itu adalah meninggalkan dunia, mengosongkan dunia, tapi dari dalam hati, yaitu mengeluarkan rasa cinta terhadap dunia dari dalam hati, walaupun dunia itu ada di sekitar kita. Nah, sebenarnya tingkatan zuhud itu banyak. Tingkatan zuhud itu, dan setiap orang zuhudnya tentu beda-beda. Tapi untuk zuhud yang pertama, zuhud yang dasar, kalau memang kita ingin latihan untuk zuhud, itu salah satu caranya adalah meninggalkan dunia sepenuhnya. Meninggalkan dunia sepenuhnya beserta dengan asbab-asbabnya. Tapi pada akhirnya setelah latihan itu selesai, setelah riadoh itu selesai, maka tentu zuhud yang kita masukkan nanti ke dalam level selanjutnya adalah zuhud yang bersama dengan dunia itu, tetapi rasa cintanya sudah tidak ada karena diawali dengan cara yang pertama tadi. Jadi cara pertama tadi untuk apa ini teh? Untuk menghilangkan rasa rasa cintanya. Kenapa menghilangkan rasa cintanya? Tadi kita papai lagi apanya? Zuhud itu ninggalkan dunia, di sini disebutkan wa asbabiha, dengan sebabnya. Terasalah pahit dalam hati apanya? Sabar geuning kieu jadi jelema kere teh. Ternyata gini, ternyata kalau nggak punya uang teh. Sehingga kan itu harus dia tahan terus, Pak. Sehingga menjadi hal. Nah, setelah jadi hal, kemudian terasa manisnya. Jadi makom. Kemudian dia punya dunia. Kira-kira berubah tidak, Pak? Rasanya ketika punya dunia tadi? Enggak ya, Pak ya? Kenapa? Karena memang sudah dilatih dari awalnya. Biar gampangnya kayak gini. Kanjeng Rasul itu uzlah tidak, Pak? Uzlah. Kan uzlah itu ada 3, Pak ya? Ada dohir, ada batin, ada dohir dan batin. Apa uzlah dohir? Uzlah dohir itu meninggalkan manusia. Uzlah aja, meninggalkan manusia. Ari batinna kumaha? Kalaka batinna mah teu jeung Allah deui. Itu uzlahnya cuma dohir. Ada uzlah itu batin. Uzlah batin kayak gimana? Batinnya bersama Allah, tapi dohirnya bersama makhluk. Ada ya, Pak ya? Ada yang uzlah itu dohir batin. Uzlah dohir batin yang kayak gimana? Ya dohirnya nggak bersama makhluk, ya batinnya pun tidak ada makhluk, hanya bersama Allah. Nah, Rasul bisa nggak? Rasul mencontohkan tidak, Pak? Yang batinnya langsung, Pak. Karena pada akhirnya kan Rasul bersosial bareng-bareng, Pak. Tapi kan sebelum itu Kanjeng Rasul riadoh dulu. Di mana? Di gua. Ya sendiri, dijauhi makhluknya. Kemudian ya bersama Allah. Berarti kan pertamanya dohir batin, setelah itu gabung dengan manusia. Nah, perasaan yang dari sini tadi, makom yang dari sini tadi, ketika sudah dibawa ke sosialnya, sehingga perasaannya sudah tidak berubah lagi. Sampai sini bisa dipahami. Nah, sehingga gimana tuh caranya? Tapi dah kagok kapalang punya harta ini teh kumaha? Makanya nek ditinggalkan sekalian. Ya berarti Bapak harus latihan setiap hari berarti nyaman. Riadoh setiap hari. Riadohnya kayak gimana? Riadohnya keluarkan semua rasa cinta kita terhadap harta. Kemarin kan kita sudah bahas banyak. Ketika ada dan ketika tidak ada, ciri orang yang zuhud itu adalah perasaannya sama. Kan gitu jadinya banyak. Kalau kita kan kemarin Bapak bawa ATM ke Bandung, dengan Bapak tidak bawa ATM ke Bandung, tenang mana? Karena kata Bapak, saya mah tenang kalau nggak bawa, karena ada istri saya. Masalah kan kayak gitu. Nah, itulah salah satu cara, metode untuk bagaimana seseorang itu bisa zuhud seaslinya, seperti yang nanti Kanjeng Nabi Sulaiman, Abu Bakar As-Siddiq dan lain-lainnya. Ya ketika mereka zuhud itu ya memang sudah dari awal dilatih meninggalkan dunia dan sebabnya. Kemudian ketika dunia itu datang, nah rasa cintanya nggak hadir lagi. Karena dari awal sudah merasa nikmat ketika dunia itu tidak ada. Sampai sini bisa dipahami. Yang kedua, ilmu. Ya tergantung banyak. Dari setiap makom itu punya ilmunya, dari setiap hal itu punya ilmunya. Makanya bisa dipastikan kayak gini banyak. Ibadah orang yang alim itu
ketika kita sholat itu kan tergantung dari setiap ilmu kita masing-masing. Artinya kayak gini, ketika Bapak paham Al-Fatihah hanya sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi di samping Bapak pahamnya sampai waladdallin, maka besar mana pahala sholatnya? Besar yang sampai waladdallin. Kenapa? Karena Rasul pun sudah dauhkan jauh-jauh hari, gak ada dari satu muslim yang melakukan sholat, ma min muslimin min sholatihi, tidak ada satu muslim dari sholatnya illa ma'akola, kecuali yang ia resapi ketika sholat itu. Artinya kan gak mungkin kita meresapi sesuatu yang gak kaharti banyak. Harusnya kita meresapi sesuatu yang memang kita punya ilmunya. Dan punya ilmunya ini kan masing-masing beda lagi. Mereka semakin jauh peresapan seseorang dalam sholatnya, maka semakin banyak juga pahala yang dia dapatkan. Makanya kan sampai-sampai Rasul itu punten sekali banyak, sampai-sampai bikin perbandingan, Pak. Orang yang berilmu sama orang yang punten banyak tidak berilmu, itu kan dibandingkan, Pak. Mau tahu nggak perbandingan orang yang berilmu dengan tidak berilmu? Katakannya Rasul. Kayak gimana Rasul? Seperti bintang dan rembulan. Artinya kan jauh besan banyak. Rembulan itu orang yang alim ya, tak bintang itu. Mau tahu nggak jana perbedaan orang-orang yang berilmu dan tidak berilmu? Seperti aku dan sahabatku, katakannya Rasul. Berarti orang yang alim itu seperti Rasulullah, orang yang nggak alim itu seperti sahabat Rasulullah, atau mungkin seperti sahabat dibandingkan dengan orang-orang biasa. Kan padilahnya jauh sekali banyak. Nah itulah kenapa pentingnya dalam satu ibadah itu memakai ilmu, apalagi sholat tadi banyak. Sehingga kalau Bapak meresapi Al-Fatihah menurut ilmu kita masing-masing banyak. Ada yang Al-Fatihahnya itu menurut tasawufnya, ya resapi menurut tasawufnya. Saya mah dah jago lagi di mekanik, bisa nggak Al-Fatihah ini ditafsirkan secara mekanik? Ya silakan, nggak jadi masalah. Ada semua yang juga berasal dari Al-Quran. Artinya ada masing-masing ya banyak. Ada masing-masing. Dan beberapa kali ulama menyebutkan ilmu itu ada dua, ada ilmu dunia, ilmu akhirat. Bukan dari jenisnya, Pak, tapi dari kemanfaatannya. Jadi kalau Bapak masih nyangka yang di pesantren masih disebut dunia akhirat, itu salah tafsir. Tapi kalau yang kuliahan, itu ilmu dunia, enggak juga. Karena bagaimana kalau ada orang yang kuliah, kemudian setelah beres kuliah dia jadi dokter, kemudian dia membantu orang lain, malah jadi ilmu akhirat, Pak. Tapi kalau ada orang yang dia pesantren, kemudian beres pesantren, dia malah ngalah duit ku agamanya. Ya berarti kan itu jadi ilmu dunia akhirnya. Gitu. Nah sehingga banyak ulama yang menyebutkan bukan dari jenisnya, tetapi dari kemanfaatannya. Nah, sampai sini bisa dipahami. Yang ketiga tadi dianggap hilap deh. Jadi orang yang bersyukur. Oh ya, menjadi orang yang bersyukur. Kalau kita lihat beberapa teksnya banyak. Itu kan Kanjeng Nabi Sulaiman itu sababiahnya kenapa pingin memberikan rizki. Ya Allah, pokoknya mah hari ini stop dulu rizkinya. Saya pingin beri rizki seluruh makhluk yang engkau beri rizki, kata Kanjeng Nabi Sulaiman. Ya sudah, sok hari itu mah di stop. Maka kan sudah habis perbekalan, sudah habis barang-barangnya. Maka pada saat itu Kanjeng Nabi Sulaiman kan baru hanya bisa sepertiga ya. Pokoknya mah nggak semua binatang laut itu dikasih makan semua. Pokoknya mudah habis ya. Nah barulah pada saat itu Kanjeng Nabi Sulaiman berkata, oh ternyata saya nggak bisa jadi orang yang bersyukur. Nah maka pada saat itu Allah dawuhkan, nah sekarang kamu sudah menjadi orang yang bersyukur. Maksudnya kayak gimana? Ketika kita sudah punya keyakinan, i'tikad, kita nggak bisa menjadi orang yang bersyukur. Nah disitulah titik jadi orang bersyukur. Sampai mentoknya gitu, Pak. Di saat kita nggak bisa menjadi orang yang bersyukur, nah ini kayak gimana, Pak? Sekarang gini, Pak. Kita dapat nikmat nih dari Allah. Contohnya yang gampang aja lah. Kita diberi sehat oleh Allah. Ucapkan alhamdulillah. Beres nggak jadi orang bersyukur, Pak? Belum. Bapak bisa mengucapkan alhamdulillah itu harus disyukuri lagi, Pak. Cek Bapak, alhamdulillah. Nah itu juga syukuran lagi. Artinya kan nggak ada beresnya kita. Ya artinya bersyukur itu kan dari setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sehat, nikmat. Kemudian Bapak ucapkan alhamdulillah. Ngomong alhamdulillah itu nikmat bukan, Pak? Berarti kan harus disyukuri lagi. Kok Bapak cek Bapak, alhamdulillahirabbil alamin. Disyukuri lagi tidak?
Ya, akhirnya pada mentok ya. Orang yang bersyukur itu kapan dikatakan bersyukur? Ketika dia merasa dirinya nggak bisa menjadi orang yang bersyukur. Nah itu mentoknya. Ya kalau Bapak tadi pertanyaan gimana kalau ada orang yang ibadah supaya dia mau jadi orang yang bersyukur, apakah itu sudah dikategorikan orang yang mukhlasin atau mukhlisin? Intinya kayak gini Pak. Kalau seseorang itu tidak ada kepentingan pribadi di dalamnya yang bersifat nikmat, kepentingan pribadi itu yang bersifat nikmat, entah itu nikmatnya surga atau terhindar dari neraka, apalagi nikmat dunia, nah itu sudah tergolong orang yang mukhlas. Adapun menjadi orang yang bersyukur itu nikmatnya hanya berdekatan dengan Allah. Ya kan gitu ya Pak ya. Nah, saya pokoknya ingin menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur itu kepada siapa? Ya kepada Allah. Nah sehingga kalau itu golongannya sudah mukhlasin, itu kan sholatnya Kanjeng Rasul kayak gitu. Masa kita mau kategorikan mukhlisin? Ya, nggak mungkin juga lah gitu. Tetapi gitu Pak, orang sabar ya sama. Ketika seseorang sudah tidak mampu bersabar, tapi setelah dicoba Pak, oh berarti pantasnya orang ambeknya. Enggak gitu maksudnya. Ketika dia merasa dirinya nggak bisa sabar atas setiap yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, maka di situ orang itu dikatakan bersabar. Makanya ada satu makalah Pak, yang sampai sekarang saya catat, bahkan saya ingat, saya hafalkan dari Imam Abu Bakar, dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata beliau tuh gini Pak, al-ajzu an idrokil andarkil idrokun. Kata beliau al-ajzu andarkil idroki idrokun. Kalau orang nggak bisa, merasa apes, merasa sudah susah untuk memahami Allah, nah, maka di situ dia disebut paham. Bisa dibantunya. Kalau dia ada orang, wah itu tentang Allah mah babari, nah itu kamu belum paham. Tapi kata Sayyidina Abu Bakar, kalau ada orang yang merasa apes, merasa ajis, merasa payah, susah, geus teu walakaya, andarkil idrok, untuk memahami Allah Subhanahu Wa Taala, nah disitulah dia levelnya sudah idrok. Nah kamu baru paham. Nah itu kata kayak ketika orang sudah merasa dirinya nggak bisa bersyukur, nah situlah orang itu disebut bersyukur. Namanya kan kalau Siti Rabi'atul Adawiyah itu dawuhnya kan, kalau orang sudah merasa dirinya bisa bertobat, kalau orang sudah merasa dirinya masih diterima tobatnya, itu perlu ditobati lagi. Kan gitu-gitu banyak. Kalau ada orang yang menyangka istighfarnya diterima oleh Allah, istighfarnya membuahkan hasil diampuni dosa, nah itu harus istighfar lagi. Itu model-model kayak gitulah makalah-makalahnya kalau ulama-ulama yang luar biasa itu. Nah sehingga yang mudah-mudahan apa? Sing diparin kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin banyak PR berarti kita sih. Ini mau yang mendengarin, mau yang ngomong sama-sama ya. Ya kita hanya baca banyak, saya hanya menyampaikan hasil dari ulama yang menulisnya. Kalau saya sampai ke dinya makam yang belum banyak lebih keneh gitu. Kita masih sama-sama jauh. Ya kita hanya membaca pengalaman-pengalaman ulama atau makalah nasihat ulama. Gimana sih ulama itu dalam mendekatkan diri kepada Allah? Nah ini hasilnya ulama. Ya tentu nanti di kitab-kitab yang lain, di kiai-kiai yang lain tentu akan berbeda lagi, tergantung dari zauknya masing-masing, tergantung dari makomnya masing-masing. Enggak, ada pertanyaan lagi? Tanapi cekap ini Pak. Cekap ya Pak, karena ada pertanyaan lagi, nambah lagi PR ini. Nah panginten sakitu wae Pak, mudah-mudahan sing aya manfaatna. Nah mudah-mudahan juga nanti insyaallah mingguan payun kita akan diingatkan lagi apa sih amal yang terbaik tadi, apa harus yang diistiqomahkan terlebih dahulu. Jadi kalau Bapak itu cari amal itu jangan yang paling sulit Pak, cari amal itu yang diistiqomahkan yang paling mudah dulu. Nah apa sih amal yang paling mudah yang bisa diistiqomahkan? Nah itu insyaallah nanti minggu poin kita bahas Pak. Panginten sakitu wae anu kafihatur, ditutup ku doa wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.